Jelas Vidi tidak mungkin menjadi pilot in command. Tidak akan mungkin. Dua orang ini saat ini kita ketahui setelah mendapat pemberitaan ternyata dua orang ini adalah buronan dari Australia. Buronan? Iya. Berarti ini dibawa, diselundupkan, human smuggling ceritanya. Pakai pesawat Australia yang seharusnya dibawa sama orang Indonesia, tapi karena satu dan lain hal trainingnya nggak selesai, terpaksa instrukturnya ikut menemani. Harusnya itulah motif yang didalami. Harusnya kan? Iya. Vidi ini adalah korban human trafficking justru. Dipaksa untuk menjadi pilot mengangkut dua buronan, sampai di negaranya sendiri malah dipidanakan. Apa yang sudah disampaikan oleh kita, yang didengar oleh penyidik imigrasi tidak direnungkan, gitu loh. Tidak ditindaklanjuti bahwa ini sebenarnya tidak layak, gitu. Vidi belum punya license Australia, tapi flight clearance-nya keluar. Dugaan saya pemalsuan license-nya Vidi. Apakah itu betul? Jadi kemungkinan pun Mas Vidi malah mengalami kerugian secara material itu bisa mencapai ratusan juta gitu. Menurut kami ini perkara yang sangat amat perlu untuk diluruskan. Banyak jiwa yang perlu diselamatkan juga dari kasus ini. Kenapa Vidi tidak berontak waktu penjahat itu naik gitu ya? Bayangkan kalau Vidi bisa berontak di atas di angkasa, bagaimana kalau dorong? Kalau seorang pilot hanya mengikuti instruksi dari kapten sebagai pilot in command tapi tetap bisa dipenjara, apa sebenarnya kebenarannya? Oke, di episode kali ini, santaran episode Truth, Wisdom, and Fly, kita cuma membahas kebenaran nih. Kita sudah kedatangan ibunya Mas Vidi dengan tim kuasa hukumnya. Tapi sebelum itu kita boleh perkenalan dulu, Cap. Ya, langsung saja. Karena ini merupakan sebuah kasus yang pertama kali dalam sejarah penerbangan Indonesia. Dan juga menurut saya butuh atensi juga dari Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Imigrasi langsung saja. Ya, dan juga mungkin dari teman-teman aparat hukum. Bila perlu sampai ke yang terhormat Presiden Prabowo. Karena ini akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali ketika terjadi misleading interpretasi hukum yang mengorbankan seorang taruna yang seharusnya usianya muda. Tapi inilah yang terjadi, makanya saya dalam hari ini mau mengulik juga apa yang sudah terjadi. Apakah benar yang kita asumsikan sebagai korban ini benar-benar bersalah atau ada cerita lain gitu ya. Jadi di Centerline kita mengupas sebuah kebenaran dan kita langsung saja. Ini ada 3 orang tamu kita. Boleh perkenalan dulu mungkin dari sister kita ini. Silakan. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Nisha. Salah satu dari anggota tim kuasa hukumnya Mas Vidi. Oke. Selamat malam, Kat. Selamat malam. Malam, Pak. Saya Rudy Ricardo, kuasa hukum. Tapi 30 tahun lebih saya kebetulan di penerbangan, khususnya di perhubungan udara, punya pengalaman juga di unit hukum, nanganin unit hukum di perhubungan udara dan jadi koordinatornya penyidik penerbangan sipil. Jadi sekarang coba menggeluti dan meluruskan konsep-konsep hukum di penerbangan. Wah, luar biasa. Oke, Ibu boleh perkenalan. Selamat malam, Cap. Saya Siti Juleha, ibunya Vidi. Oke. Langsung aja ya. Jadi Vidi ini pilot dari Taruna Curug ya, PPI. Siap, ya. Terus kemudian saat ini sedang ditahan di Merauke. Siap, di Lapas Merauke. Apa yang terjadi Pak sebenarnya Pak? Jadi Vidi ini kan pertama saat beliau tamat SMA 2018 diterima menjadi taruna di PPI Curug dan lulus tahun 2022 bulan Oktober. Kemudian karena dia pola pembibitan, dia menjadi PNS di Kementerian Perhubungan dan penempatannya juga sama di PPI Curug. 3 tahun kemudian setelah menjadi PNS dan statusnya juga sebagai junior instructor, itu ada informasi berkaitan dengan akan menerbangkan pesawat udara beregistrasi Australia. Dan untuk mendapatkan registrasi, untuk dapat menerbangkan itu kan seorang pilot itu harus memiliki lisensi yang registrasinya diakui oleh Victor Hotel ya. Iya, Australia dalam hal ini. Vidi udah punya license Australia nggak? Belum. Oleh karenanya dia ditawarkan untuk training. Siapa yang nawarin? Dari Sterling Helicopter. Waktu itu bukan hanya Vidi yang ditawarkan, instruktur di PPI Curug
yang terpilih itu Vidi. Oke. Iya. Jadi ngapain tawarin? Bayar? Tidak, karena dengan Vidi disekolahkan training, harapannya dia akan menerbangkan pesawat itu untuk dibawa ke Indonesia. Oh, memang dari awal udah di set up. Siap. Jadi buat teman-teman nih, kasusnya adalah Vidi ini ditangkap karena dianggap melanggar undang-undang keimigrasian, menerbangkan pesawat yang membawa buronan gitu ya simpelnya ya. Siap. Tapi nggak ada drugs di dalam ya? Informasinya ada. Wah. Ya, informasinya ada, tapi saya kebetulan baru pulang dari Merauke menghadiri sidang perdananya Vidi, dan di sidang perdana itu hanya pemeriksaan identitas Vidi selaku terdakwa dan pembacaan dakwaan. Jadi ini ada melibatkan polisi atau cuma imigrasi? Ini yang menarik. Hanya imigrasi. Tidak ada polisi? Tidak ada. Berarti narkoba tadi tidak masuk di dalam pasal. Kalau narkoba itu kalau saya tidak salah harusnya pada saat status di bandara internasional itu harusnya bea cukai. Oke. Iya, dan waktu itu saya dengar informasi ada tes narkoba dan 2 penumpang ini dinyatakan positif. Tapi dalam persidangan yang sudah berjalan kepada 3 warga negara Australia itu tidak pernah diungkap. Jadi di dalam pesawat itu ada Vidi, instrukturnya Vidi, ada 2 penumpang gelap ini kan? Siap. Jadi ada 4 ya guys ya. Jadi Vidi datang ke Australia, ditawarin training untuk kemudian membawa pesawat ini ke Indonesia. Itu yang disetujui sama institusi. Jadi ini undangan trainingnya dari institusinya ke Curugnya atau ke personalnya Vidi? Jadi undangan itu resmi pada tanggal 20 Oktober ya, tahun 2025 ke institusinya Vidi. Ke PPI Curug? PPI Curug. Bukan ke Vidi personal? Tapi di dalam surat itu sudah menunjuk bahwa berdasarkan evaluasinya yang ditunjuk Vidi. Itu siapa yang nunjuk Vidi? Dari Stirling helikopter. Seluruh instruktur itu kan mendaftar ke Stirling. Oh, mendaftar semua. Mendaftar jadi semua. awal mulanya mendaftar. Iya, nah yang mengevaluasi itu dari Stirling helikopter. Iya, berarti kan Sterling ini pertama kali dia menghubungi PPI Curug dulu. Ada opportunity, semua instrukturnya mendaftar ke sana. Termasuk Vidi. Akhirnya yang terpilih Vidi, intinya begitu ya. Terus izin dari PPI Curugnya, dia tahu nggak bahwa si Vidi ini nantinya setelah dapat license ini dia akan menerbangkan pesawat ini ke Indonesia, tahu? Ya, tujuannya memang begitu. Di surat itu ada? Iya. Oke, berarti mengetahui direktur kepala Curugnya tahu ya? Iya. Oke. Suratnya ditujukan ke direktur. Tahun berapa ini? Tahun 2025. Kejadiannya? 17 November. 17 November. Iya. Saya dengar Vidi baru masuk itu 2 Juli. Ditahan. Iya. Berarti selama November sampai ke Juli? Tidak ditahan. Di rumah aja gitu? Nah, ini menarik ya. Kasus ini kan ada 4 orang di dalam satu pesawat. Yang sudah terproses itu baru 3. Vidi belum diproses. Oke. Dan ketiga ini bahkan sudah selesai menjalani hukuman. Baik kepada instrukturnya Vidi maupun 2 orang ini. Instrukturnya orang Australia ya? Orang Australia. Oke. Tanggal 15 Juni bebas karena hukumannya 7 bulan. Kemudian tanggal 16 dideportasi, tanggal 17 ditangkap di Australia. Oke. Karena kasus ini. Oke. Sedangkan Vidinya belum ditangkap. Belum. Pada saat mereka ditangkap, Vidi ya pulang aja. Pulang. Tapi diperiksa sebagai saksi. Ya, diperiksa. Yang meriksa polisi atau imigrasi? PPNS imigrasi. Polisi tidak ikut-ikut? Tidak. Karena memakai undang-undang keimigrasian. Jadi yang melakukan penyidikan PPNS imigrasi. Oke, menarik. Lalu kemudian tanggal 2 Juli masuk dan sekarang sedang sidang nih, sidang pertama nih berarti ya? Iya. Tanggal 14 Juli ini baru tadi. Oke, saya mau tanya dulu ke Nesya. Anda law firmnya sama? Iya, kita satu tim di satu law firm yang sama. Oke. Menurut Anda, keimigrasian kan juga nggak berani sembarangan, apalagi ini berurusan sama pilot satu Indonesia ini kan, disorot. Menurut Anda, salahnya Vidi itu di mana sih? Oke. Thank you Cap pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab ke pertanyaan Captain, saya mau menyampaikan salam takzim dulu. Managing partner kami, FVP Law Firm, terima kasih sudah diberikan ruang kami untuk sharing di kanal YouTube-nya Captain dari Associate Professor Dr. Heri Firmansyah. Kembali ke pertanyaan Captain, mungkin kenapa positioning kami sebagai tim kuasa hukum tentunya kontradiktif dengan apa yang dipikirkan oleh penyidik. Yang pasti
poin pertamanya demikian ya Cap. Kenapa kami juga akhirnya menerima kuasa dari Mas Vidi ini bukan semata-mata tanpa asal muasal begitu, bukan karena hanya tendensi kami untuk menangani kasus semata tapi tidak melihat kepada pokok substansi perkaranya. Menurut kami ini perkara yang sangat amat perlu untuk diluruskan. Banyak jiwa yang perlu diselamatkan juga dari kasus ini. Makanya kami memutuskan untuk menjadi kuasanya Mas Vidi ketika di-approach pada saat itu. Menarik pertanyaan Cap, kenapa bisa sampai Mas Vidi? Apa salahnya Mas Vidi gitu. Secara singkat mungkin yang kami pahami dari hasil kita sudah melakukan gelar perkara Cap. Kami hadir di Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Bareskrim Polri. Trunojoyo. Di Jakarta berarti ya? Trunojoyo. Ya. Nah, dihadiri juga oleh PPNS. Kami juga mempertanyakan. Tapi mungkin secara singkatnya bisa kami share di sini. Penyidik hanya melihat pemenuhan unsur di pasal yang diterapkan atau dijerat oleh Mas Vidi. Itu sampai ke dakwaan saat ini masih sama Cap, pasalnya 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, memang di situ secara pemenuhan unsur berdasarkan perspektif penyidik terpenuhi. Unsurnya ada yang pertama ada penanggung jawab alat angkut dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi. Hanya sebatas itu. Maka pasal itu yang dijerat kepada Mas Vidi. Dijuntokan dengan turut serta ya. Turut serta karena tadi menyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Rudi bahwa ada 3 terdakwa yang lebih dulu. Mungkin saya melengkapi sedikit Bang Rudi. Jadi ketika ketiga terdakwa itu diproses dalam persidangan, Mas Vidi bukan tidak diproses. Mas Vidi diproses penyidikan. Tetap ada pemeriksaan BAP dan lain sebagainya untuk pemenuhan proses penyidikan. Namun memang untuk proses di persidangan lebih dahulu yang ketiganya dari warga negara Australia. Karena hanya Mas Vidi yang satu-satunya warga negara Indonesia pada saat itu. Jadi karena untuk mencari lebih alat bukti yang mencukupi, maka Mas Vidi sempat dipulangkan kembali terlebih dahulu ke Jakarta. Vidi itu ditahan karena proses tahap 2. Pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik imigrasi kepada pihak kejaksaan. Pada saat pelimpahan itulah Vidi baru ditahan. Sementara pada saat proses penyidikan Vidi tidak pernah ditahan. Oke. Melengkapi apa yang Bang Rudi sampaikan, kita kan sudah bergeser Cap ya dari KUHAP yang lama peninggalan zaman dulu ke KUHAP yang sekarang nih. Baru pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 kan. Memang ada beberapa syarat untuk penahanan. Itu syarat objektif dan subjektif. Syarat objektifnya apa sih? Salah satu syarat objektifnya adalah ancaman hukumannya harus di atas 5 tahun. Sedangkan apa yang dijerat di Mas Vidi maksimal 2 tahun. Itu yang menjadi concern kami juga di awal gelar perkara. Makanya mungkin pada saat awal tidak ada proses penahanan. Nah, lalu ada unsur subjektif. Subjektif itu apa? Maka itu menjadi domain dari penyidik untuk melihat apakah ada potensi untuk melarikan diri atau melakukan tindak pidana menghilangkan barang bukti dan lain-lain ya. Betul, Captain. Dan itu dianggap demikian akhirnya ditahan kan itu ya. Klasiknya demikian lah. Pertanyaan saya adalah, ini anak datang ke Australia sekolah. Tanggal berapa nyampe Australia? 31 Oktober. Oke. Terus 25. Terbangnya kapan ke Maroke? 17 November 2020. Berarti udah 2 minggu di situ. Siap. Belum dapat license. Belum terdivalidasi. Divalidasi. Vidi ini nyampe ke Australia tujuannya adalah mendapatkan license Australia full atau cuma validasi? Validasi. Dari awal sudah tahu itu ya. Iya. Apa urusannya training dengan menerbangkan pesawat itu ke Indonesia? Kalau itu kan akhirnya menjadi ferry flight, delivery flight. Memang di awalnya tawarannya ferry flight. Tawarannya ferry flight. Dan itu diketahui oleh Direktur Curug. Iya. Ibu mungkin tahu Bu, dibayar berapa harusnya? PD tidak bicara masalah biaya itu, tapi cuma kemarin saya dengar dari temennya katanya tidak ada kontrak gitu. Makanya pas tidak dibayar itu kita tidak bisa menuntut katanya gitu. Mungkin tambahan sedikit Cap. Menurut informasi yang memang kami sudah terima dari Mas Vidi ya, berdasarkan bukti-bukti ada chat. Jadi memang Mas Vidi ini berangkat tanpa ada kontrak yang
jelas hitam di atas putih, melainkan memang ada diperjanjikan di depan hanya berupa akomodasi lah, sifatnya begitu. Dan ada apa ya, kita katakan uang saku mungkin ya, uang saku. Bahkan ternyata sampai di akhir kepulangan Mas Vidi pun dari Australia, ternyata apa yang tadi dikatakan uang saku hanya untuk pemenuhan kebutuhan Mas Vidi selama proses di Australia saja, itu kebutuhan pokok ya, seperti kayak ya kita tahu makan dan lain sebagainya. Wajar lah. Bahkan reimbursement-nya sampai sekarang belum dilakukan. Mungkin kemungkinan pun Mas Vidi malah mengalami kerugian secara material itu bisa mencapai ratusan juta gitu, dengan konteks yang diperjanjikan di awal bahwa akan ada reimbursement dan lain sebagainya. Kesalahan pertama adalah percaya-percaya aja, terbang ke negeri orang, ternyata ditipu kan begitu. Kita bisa asumsikan dijebak lah. Ini ya jenisnya nih yang digambar ini ya. Ini kan Victor Hotel ya. Victor Sehingga Hotel. jelas kalau Victor Hotel ini buat aparat penegak hukum nggak mungkin bisa menjadi pilot and command di pesawat Victor Hotel kalau tidak punya license Australia. Itu udah period, itu di negara manapun demikian. Yang jelas Vidi tidak mungkin menjadi pilot in command. Pesawat ini di Brisbane atau di Cairns awalnya? Di Cairns. Berarti waktu dari Brisbane ke Cairns naik airline? Iya. Oke. Waktu di Cairns, Vidi ini berarti statusnya kan sebagai student dong? Student. Pilot in command-nya apa? Si instruktur namanya? J. Victor Davis. Anggaplah J ya. Jadi si J ini instruktur, terus kemudian si Vidi sebagai murid. Sudah berapa jam dia terbang di Cairns sebelum dia berangkat Merauke? Pada saat proses terakhir di Merauke, dia masih ngisi logbook. Ya artinya Untuk kan penerbangan ke Merauke itu bukan pertama kali terbang dengan pesawat itu kan? Bukan. Sebelumnya sudah ada training? Sudah. Oke. Jadi sebenarnya karena tidak terpenuhinya validasi, sehingga instrukturnya jadi ikut memulangkan Vidi sekalian untuk melengkapi training yang ada di Australia itu. Berarti training yang seharusnya sudah selesai dalam 2 minggu itu tidak diselesaikan? Tidak selesai. Sampai akhirnya instruktur harus terbang menemani Vidi. Iya. Nah yang terbang di pesawat itu 4. Instrukturnya Vidi dan ada 2 orang lagi. Itu siapa itu orang? 2 orang ini adalah buronan dari Australia. Buronan? Iya. Berarti ini kayak nyelundupin DPO nih ke Indonesia nih ya? Iya. DPO apa dia? Yang pertama itu yang bersangkutan ini baru bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 5 tahun karena membunuh orang Australia yang membuat dan mengedarkan narkoba. Wow. Oke. Oke. Satu lagi? Yang satu lagi ada 3 surat panggilan dari Australia karena dianggap pengedar narkoba internasional mendatangkan narkoba dari luar Australia untuk diedarkan di Australia dan di luar Australia. Waduh. Berarti ini dibawa, diselundupkan, human smuggling ceritanya, pakai pesawat Australia Ya. yang seharusnya dibawa sama orang Indonesia, tapi karena satu dan lain hal trainingnya nggak selesai, terpaksa instrukturnya ikut menemani. Harusnya itulah motif yang didalami. Harusnya kan? Iya. Berarti ini sebenarnya nggak bisa nyalahin si Vidi karena Vidi ini student datang dengan tujuan belajar, ya kan? Terus kemudian, kalaupun melanggar keimigrasian harusnya Vidi ditangkap di Australia, bukan ditangkap di negara sendiri mestinya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai siswa kok bisa jadi pilot in command itu gimana ceritanya? Jadi begini, pada saat dokumen-dokumen kita pelajari, kami lihat mungkin teman-teman PPNS imigrasi itu menganggap Vidi sebagai pilot in command karena di flight clearance Vidi itu sebagai PIC. Oke, sebentar. Ya. Sebentar. Ini flight clearance Indonesia atau flight clearance? Indonesia. Flight clearance Indonesia. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau 2 orang ini buronan, bagaimana dia bisa clear si IQ dari Australia? Dia tidak naik dari bandara yang ada CIQ-nya. Cairns itu kan tidak ada si IQ kan? Ada. Ada. Tapi dia kemudian naik di salah satu labter yang ada di Australia. Tidak ada terminal, tidak ada petugas dan lain sebagainya. Oke, kayak airstrip Ya, plus airstrip, golf gitu lah. ya. Dia mendarat diam-diam ke sana, angkut orang lalu terbang. Iya. Maksudnya Vidi dan instrukturnya itu udah clear imigrasi di clear, Cairns kan? clear. Dan flight plan-nya, saya mau tahu nih, flight plan-nya waktu dari Cairns itu kemana? Flight plan-nya ke Merauke atau ke... Ke Merauke. Setelah kami dalami, General Declaration-nya, PIC-nya itu J. Victor Davis. Waktu dari Australia. Dari Australia. Tapi bagaimana mungkin dia terbang IFR atau VFR? Kan kalau flight plan-nya sudah ke Merauke udah pasti IFR kan? Ya. Kok bisa tiba-tiba dia dari IFR tiba-tiba nyelonong ke airport kecil tanpa dicari sama regulator Jadi Australia? berdasarkan fakta persidangan, instrumennya dimatikan. Oke. Ya, dia terbang menghindari radar.
di bawah. Itu sesaat sebelum sampai ke airport di mana dia pick up 2 orang itu. Iya. Untuk menghindari pengamatan dan lain sebagainya, dan itu diakui dalam persidangan. J. Victor Davis mengakui itu. Oke. Iya. Terus dia cepet-cepetan dong turun ambil penumpang take off lagi gitu. Iya. Berapa lama dia di bawah? Tidak lama. Artinya mereka sudah ekspektasi, sudah planning bahwa akan Iya, dijemput. berarti si J ini udah tahu ada misi Iya. jemput, berarti kan. Terus kemudian dia naik lagi nih. Kan waktu naik lagi kan pasti ditanya sama orang Australia, lu kemana ngilang gitu kan. Itu dijawab apa sama dia? Ini kan lagi proses persidangan. Betul. Tidak semua fakta harus kita jelaskan di dalam forum ini. Iya. Ya. Kami akan undang saksi-saksi di penerbangan, teman-teman baik dari Airnav, dari DKPPU, maupun dari Direktorat Angkutan Udara, untuk bisa menjabarkan secara regulasi maupun operasional, gitu. Hal-hal seperti inilah yang kami ungkapkan pada saat gelar perkara kemarin sebenarnya secara umum yang didukung oleh teman-teman kami di Perhubungan Udara. Bahwa yang pertama, apa sih kriterianya PIC gitu. Dan siapa sih yang bertanggung jawab dalam penerbangan, ya. Kemudian yang kedua kami jelaskan juga apa sih yang diatur dalam student pilot, karena kita kan member of state dari ICAO. Ya. Kami jelaskan bahwa dari ICAO sudah ada regulasinya, dari KASA Australia ada regulasinya, dari CSR-nya kita juga sudah ada regulasi, dan itu kan semua sejalan. Ya. Itu yang kita jelaskan. Yang kami prihatin apa yang sudah disampaikan oleh kita, yang didengar oleh penyidik imigrasi tidak ditindaklanjuti, bahwa ini sebenarnya tidak layak gitu. Kasusnya tidak layak dinaikkan. Tidak layak. Betul. Yeah. Tapi kan faktanya, Pak. Iya. Faktanya, VD itu ada di dalam pesawat. Iya. Ya kan? Iya. Waktu dia terbang keluar, kan dia tahu nih, flight clearance yang awal di Cairns itu cuma 2 orang. Iya. Ketika dia ngangkut, kan itu berarti ada 4, tidak sesuai dengan JDEC, General Declaration atau flight clearance itu ya. Kenapa VD tetap mau ada di pesawat itu? Singkatnya yang saya terima dari Mas Vidi, memang ternyata dari rencana, ini disclaimer saya bukan penerbangan, jadi mohon maaf Ya, kalau nggak ada apa-apa, kesalahan it's okay. istilah dan It's lain okay. sebagainya. Jadi memang dari penerbangan yang direncanakan di awal atau Flight clearance lah, flight plan. plannya, Ya. memang dari satu bandara ada rencana untuk refuel ke satu bandara Oke. yang memang dilakukan menurut Mas Vidi berdasarkan konfirmasi. Ya memang itu harus dilakukan karena memang sekitar jarak dari bandara Cairns yang tadi ya? untuk refuel itu oke. ke Merauke itu tinggal sekitar 2 jam sekian lah. Terjadi refuel itu. Tapi ketika pesawat take off, di atas terjadi perubahan plan yang memang di direct sama PIC-nya tadi untuk melakukan pendaratan di satu tempat landing begitu. Extreme ya Mbak ya. Ya, satu tempat landing yang tidak ada di plannya. Tentu menjadi pertanyaan. Tapi sekali lagi karena situasi dan kondisinya adalah student, Nurut-nurut aja. tentu. Iya dong, ya. Jadi nggak Bisa ada dipahami, option. bisa Nah, dipahami. Oke. Dan itu pun terjadi menurut keterangan Mas Vidi ketika pesawat itu take off di atas, baru terjadi perubahan plan. Oke. Jadi bukan ketika posisi mau take off, Oke. tapi sudah take off. Nah ini yang saya nggak paham ya kalau penerbangannya seperti apa. Tapi situasi ini bagi saya pribadi, secara hemat saya orang yang awam dari penerbangan, kita melihatnya bahaya gitu. Situasi di kondisi yang ketinggian dengan adanya argumentasi yang mungkin saja bisa terjadi dan apapun bisa terjadi di atas. Ini lagi di atas, dia berubah rencana, dia mendarat nih Yan. 2 bandit ini masuk. Ya. Kenapa Vidi nggak keluar dari pesawat pada saat itu? Kurang lebih seperti ini gambaran dari Mas Vidi. Ketika pesawat itu mendarat, kita itu ada SOP. Penyampaiannya seperti ini. Kita itu ada SOP untuk welcome passenger atau greetings passenger terlebih dahulu. Tapi memang di posisi itu, kata Mas Vidi, saya tidak punya pilihan. Karena pesawat sudah mendarat dan orang itu masuk berdua. Pertanyaan buat Mas Vidi, tidak ada di JDEC ya? Tidak ada di JDEC. Bagaimana? Tapi tidak ada jawaban yang menurut Mas Vidi bisa menjawab dari PIC-nya.
Dan dia tidak berani juga untuk keluar dari pesawat. Melakukan. Apakah mungkin ada ancaman-ancaman tertentu yang dilakukan oleh? Waktu itu sempat ditanyakan dan dari PIC-nya, dari J itu menyatakan bahwa seluruh dokumen sudah clear. Tapi dia nggak lihat dengan. Tidak, karena itu kewenangan PIC. Ya. Itu kan naluri saja, naluri bahwa saya percayalah. Kok bisa lah bandara tidak naik di bandara internasional, gitu. Naluri dia tanyakan itu. Tapi J. Victor Davis bilang semua dokumen sudah clear. Logika sederhana saja, kalau dia bisa angkut, kan bandara kita juga ada CIQ-nya. Bagaimana bisa keluarnya? Betul. Itu kan juga harus didalami. Itu yang menjadi pertanyaan saya karena kita mesti urutin dulu Pak, kan? Ini kan pasti yang nonton juga pingin tahu kan. Kita urutkan. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang J dan VD itu udah di clear recurrence. Makanya kenapa tadi saya tanya, kalau flight plan ya terbangnya IFR ke Merauke, ini di atas nih, lagi kontak sama Brisbane pasti, ya. Pastinya kan waktu dia menghilang itu, ambil penumpang, ini paling tidak dari dia menghilang sampai take off lagi 30 menit lah paling tidak. Kemudian dia naik lagi. Ini kan pasti dicari. Kamu kemana? Karena flight plan-nya kan ke Merauke. Itu red flag pertama buat saya. Bagaimana dia bisa tipu air traffic controller Australia. Waktu dia mendarat sekarang di Merauke, saya ingin tahu bunyinya flight clearance yang di-issued oleh Departemen Perhubungan Udara, Direktur Angkut. Itu apa bunyinya? Jadi di flight clearance-nya itu PD nih ya. PD itu sebagai PIC. Kok bisa? Dan J. Victor Davis itu sebagai penumpang. Dibalik? Ya. Passenger. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan ada agent yang mengurus. Dipalsuin ini pasti harusnya. Agent itu dari ada namanya Manon. Manon itu perwakilan steering helikopter Asia Pasifik. Yang ini juga kami pertanyakan ke penyidik. Tapi jawabannya penyidik saat dimintai keterangan, Manon jawabannya sering banyak lupa. Padahal ini bagian daripada itu kunci utama. Iya. Sebentar. Saya kebetulan adalah agent untuk bikin flight clearance. Siap. Saya ferry company dan saya deal dengan ini hampir seluruh dunia untuk ferry flight. Sama operationnya. Saya kenal teman-teman di Dirangut dan untuk mendapatkan flight clearance kita harus urusan sama Kemenlu, TNI AU, dan Departemen Angkutan Udara. Iya. Tiga-tiga ini tembus sampai keluar FC ini flight clearance, VD sebagai PIC. Iya. Untuk teman-teman ketahui semua, untuk sampai bisa keluar flight clearance, saya harus biasanya kirimkan license saya, medical saya, dan lain-lain, slot time dan semuanya. Pesawatnya registrasi Australia, VD belum punya license Australia, tapi flight clearance-nya keluar. Dugaan saya pemalsuan license-nya VD. Apakah itu betul? Jadi pada saat kami telah menjadi kuasa hukum, kami pelajari dokumen dan kita dapatkan dokumen-dokumen dari Australia. Kemudian kita kirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Direktur Angkutan Udara. Oke. Karena di dalam flight clearance itu, di form flight clearance sebelah kiri itu tertulis antara lain yang menyatakan bahwa dalam hal flight clearance yang telah dikeluarkan ditemu kenali adanya data dukung yang tidak sesuai, flight clearance-nya bisa dibatalkan. Dan kami bersyukur bahwa surat kami dijawab dan membatalkan flight clearance. Berarti terbukti ada pemalsuan. Siap. Yang dipalsukan apa? License-nya? Secara detail kami kan tidak tahu ya. Oh, jadi Bapak hanya menanyakan apakah ini betul sesuai dugaan, kok bisa dia menerbangkan saat ini gitu kan. Ya. Setelah itu mungkin mereka mereview kembali. Ya. Kemudian dibatalkan. Whatever itu berarti terjadi pemalsuan di sini. Dibatalkan flight clearance-nya. Agentnya nggak dipanggil? Pada saat saya ketemu agentnya bilang yang bersangkutan ini pernah dipanggil beberapa kali di PPNS imigrasi. Bagian daripada saksi. Agentnya ada di Indonesia nggak kantor? Di Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia, agentnya. Berarti agentnya kemungkinan menerima dokumen palsu Siap.
Nah, bukan agennya ya, agennya mungkin menerima dokumen palsu yang sudah dipalsukan oleh para terdakwa tadi. Iya, itulah yang saya maksud, harusnya Manon ini yang dipertanyakan karena dialah perwakilan yang menghubungi dengan agen. Sudah dilaporkan nggak Manon ya? Saat ini kami masih fokus untuk Vidi dulu. Wow. Ya, kami fokus pada. Wow. Oke, saya dari tadi role play, saya mencoba menjadi penyidik nih di sini. Yeah. Satu guys, sebenarnya ada 3 advokat di meja ini. Dan kebetulan saya memang mendalami dunia penerbangan. Ini janggal sekali dan menurut saya bisa menerima kalau Vidi itu sebagai murid dengan pesawat baru, dengan keinginannya untuk dapat kerjaan, itu naluri lah. Itu saya tidak percaya kalau ada mens rea di sini bahwa Vidi itu berniat menyelundupkan orang. Ya. Karena saya tahu persis bagaimana didikan Taruna Curug. Untuk melanggar hal-hal yang simpel saja mereka tidak berani. Apalagi yang major seperti menyelundupkan orang. Bukan gitu ya, dengan segala hormat. Saya tidak yakin bahwa di otaknya dia aja kepikiran bahwa dia tuh bakal seperti itu. Apalagi ini sifatnya internasional ya, tidak di Indonesia gitu. Dan dalam gelar perkara itu kita sampaikan. Nih ya, saya baca saja. Perilaku kriminal di dunia penerbangan adalah tindakan yang tidak rasional dan beresiko tinggi. Oke. Sekarang orangnya udah nyampe Indonesia dengan dokumen palsu yang sudah jelas di-cancel oleh Kementerian Perhubungan. Ya kan? Terus imigrasi menyangkakan bahwa Vidi ini kena KUHP pasal 55 dong, ikut terlibat. Nah, ini yang harus kita lihat niat ya. Ya. Saya dulu kan pernah penyidik juga. Jadi kalau kita menemui sesuatu bukan sifatnya mau menghukum. Ya. Pada saat itu kita sudah mengajukan gelar perkara. Kita ajukan gelar perkara sudah terjadwal. Ternyata 1 hari sebelum gelar perkara dibatalkan. Oleh Biro Korwas PPNS. Karena pihak imigrasi tidak bisa hadir. Pada saat itu saya sampaikan pada yang menghubungi saya agar kalau dibatalkan dan dijadwal ulang, kami mohon untuk berkas perkara itu tidak dikirimkan ke Jampidum. Ya, okay. Supaya teman-teman imigrasi itu betul-betul tahu ini loh fakta-fakta yang mungkin kami masih bersikap positif ya. Mungkin belum didalami oleh yang bersangkutan gitu. Tetapi pada saat proses penundaan itu berkas perkara itu sampai ke Jampidum. Jadi pada saat kami gelar perkara berkasnya sudah ada di sana. Dan pada saat gelar perkara tidak ada perwakilan dari kejaksaan. Tapi kami tetap beritikat baik, seyogianya pada saat penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan dan didukung oleh regulator penerbangan, ya didukung loh resmi ini oleh regulator penerbangan, harusnya dicermati lagi dan dikomunikasikan dengan pihak kejaksaan. Sehingga kalau perlu diadakan yang namanya mungkin gelar perkara terbuka. Betul, setuju. Begitu, sehingga semuanya fakta terbuka. Minggu depan ya hari Kamis kita punya kesempatan ya Bu. Untuk menyampaikan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Berarti baru sidang pertama, ya kan? Nah, imigrasi tidak mempertimbangkan undang-undang penerbangan. Ya. Betul ya? 100%. Ini jadi masalah ini. Ya. Bagaimana mungkin kalau hanya menjerat orang yang secara nyata dia itu bukan pilot in command tetapi ada pemalsuan dokumen sudah diakui oleh dan di-cancel bahkan sama Kementerian Perhubungan Udara, tapi tetap disangkakan bahwa dia adalah pilot in command, ya kan? Masalahnya di situ. Ya. Yang seharusnya menurut saya Vidi ini adalah korban human trafficking justru. Ya. Dipaksa untuk menjadi pilot mengangkut 2 buronan sampai di negaranya sendiri malah dipidanakan. Dakwaannya itu berkaitan dengan penanggung jawab alat angkut. Siapa sih yang bisa menyatakan penanggung jawab alat angkut secara benar? Ya teman-teman di penerbangan. Iya. Karena kami belum terima BAP secara utuh, tidak ada satupun dari Kementerian Perhubungan yang dijadikan ahli. Wah. Apakah ini keadilan di negara kita? Padahal sudah banyak sekali loophole-nya tapi tetap ditahan ya Pak ya. Maksud saya begini, kita di sini juga
tidak mau menjudge apakah teman-teman imigrasi salah, tapi kita juga mau melihat fairness-nya adalah kalau bukan bidangnya, ya jangan sampai mengambil kesimpulan. Harusnya sebelum menetapkan orang itu sebagai, even sebelum naik sidik, Anda harusnya memanggil semua keterangan saksi. Lah ini sekarang anak orang bagaimana? Pingin cari kerja, dapat kesempatan kerja di tengah sulitnya lapangan kerja sebagai pilot, dijebak, malah diperlakukan seperti ini. Nah, saya harap Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perhubungan Udara bisa segera bertemu dan membahas ini. Karena yang harusnya menurut saya lebih concern ini bukan concern ke seorang Vidi, tetapi kenapa kok ada 2 buronan ini diselundupkan ke Maroke, di mana mereka adalah latar belakangnya narkoba. Apakah ini merupakan sebuah penutup atau pengalihan atas isu kartel narkoba internasional? Kita nggak tahu. Yeah. Justru menurut saya yang lebih pantas didalami adalah proses narkoba ini. Dan ground handling ataupun agent ini harus dipanggil langsung oleh pihak kepolisian yang berhubungan dengan narkoba khususnya. Kondisi seperti ini menurut Anda outputnya bagaimana dan harapan Anda seperti apa nih untuk persidangan berikutnya nih? Oke. Kebetulan Cap, nanti saya mungkin agak sedikit sebelum ke pertanyaan Cap agak melengkapi sedikit. Tadi kan mungkin di-mention sama Bang Rudi ya terkait dengan pasal 119 ya, Bang Rudi ya, yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. JPU. Ya, betul. Dengan ancaman 5 tahun tadi. Betul. Jadi begini, kenapa tadi saya merujuknya ke 114 ayat 2 keimigrasian, karena memang yang di awal dibahasnya adalah itu oleh PPNS. Lalu muncul pasal 119. Kemarin saya pribadi memang berhalangan untuk hadir ke Merauke, tapi tim Bang Rudi, Bang Heri, dan Bang Yani memang berkesempatan untuk menghadiri secara langsung pembacaan dakwaan. Jadi memang dakwaan itu dibacakan, kita terima salinan, dibacakan dengan lugas oleh Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan, yang memang pada pokoknya sama dengan yang kami terima di salinan. Informasi yang mungkin saya harus sampaikan. Di dalam dakwaan Mas Widi dibilang warga negara asing. Warga negara Australia. Warga negara Australia, which is asing. Yang apa kaitannya dengan relevansi dari pasal 119 yang baru muncul ini? Karena memang 119 itu mensyaratkan warga negara asing. Yang sudah memang bisa, kayaknya itu tidak butuh pembuktian yang cukup lama untuk membuktikan Mas Widi adalah seorang warga negara Indonesia. Saya rasa demikian ya, dengan bukti KTP dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya sayangkan. Kenapa tadi masuk ke penahanannya Mas Widi dan lain sebagainya? Ya khawatirnya saya jaksa tidak mempertimbangkan dengan cermat begitu. Apakah Mas Widi memang statusnya warga negara asing atau warga negara Australia atau Indonesia? Karena kalau ancaman hukumannya menyentuh 5 tahun, maka berusaha untuk memenuhi unsur objektifnya tadi, karena pemenuhan ancaman hukuman. Sedangkan di awal memang yang dikenakan 114 ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian yang maksimal hanya 2 tahun ya, Bang Rudi, bahkan tidak mencapai 5 tahun. Karena begini, saya bingungnya kok tuh bisa-bisanya jadi dianggap warga negara asing. positifnya dia jadi warga negara Australia. Orang pada mau kabur dari Indonesia ini otomatis langsung dianggap begitu. Tapi how gitu loh, how? Come on. Teman-teman di kejaksaan kita juga minta tolong lah ya, paling enggak dibantu kasus ini. Karena mungkin agak terlalu kontras ini kalau misalnya di era Indonesia yang seperti ini, lalu ya kasus itu biarlah berjalan. Tapi kalau seorang Vidi ini dianggap secara dokumen resmi ya, sampai diganti pasal 119 kan berarti kan? Ya. Berarti kan itu sudah dokumen resmi dianggap dia orang asing gitu ya? Di dakwaannya dibilang, Iya. Vidi Eka Faris Gumilang seorang warga negara Australia. Nah, ini kesalahan yang diabaikan atau memang Vidi punya 2 warga negara? Ibu? Enggak, Pak. Asli Indonesia. Paspor hijau. Paspor hijau. Ada akte kelahiran Indonesia ya? Ada. Tapi tidak pernah Vidi pindah negara atau apapun? Tidak akan pernah. Dan itu dijadikan barang bukti di terdakwa lainnya untuk paspor punya Mas Vidi ya? Enggak, saya gimana caranya ya? Maksudnya ini jelas orang Indonesia. Kalau masalah kasusnya ya udahlah. Bisa jadi Vidi bohong, bisa jadi apa misalnya ya.
Kita tunggu persidangan. Tapi kalau Vidi dianggap warga negara Australia, premis itu saja sudah salah ya. itu sudah salah. Gimana caranya gitu loh? Katakan salah ketik deh, misalnya nih, sorry nih, salah ketik. Harusnya tidak layak dibacakan di persidangan dong. Betul. Kalau salah ketik itu satu. Ini ada di halaman lain juga sama warga negara Australia Vidinya. Konsisten. Sampai pasalnya jadi 119 gitu. Dialternatifkan. Dialternatifkan. Something wrong with this case. Jadi saya juga berharap rakyat bersuara dan bagikan podcast ini. Mudah-mudahan tidak ada sidang yang kedua. Sidang tetap ada ya, karena sudah proses. Jadi kami berharap begini, kita sudah ajukan penangguhan penahanan pada saat kewenangan ada di kejaksaan. Ditolak. Tapi tidak sempat ditolak karena cepat dilimpahkan ke pengadilan, sehingga kewenangan ada di pengadilan. Begitu kewenangan dilimpahkan di pengadilan, kan kami harus nunggu sidang. Jadi kami baru mengajukan. Nah, kemarin kita sudah ajukan. Mudah-mudahan pada saat sidang hari Kamis kemarin dipertimbangkan oleh hakim. Mudah-mudahan, iya. Sehingga Vidi bisa tidak perlu ditahan. Karena kalau tidak, Vidi harus mengikuti tambahan 3 sidang ini. Hari Kamis besok replik, jawaban terhadap eksepsi, jawaban terhadap dakwaan, kemudian tanggapan dari jaksa, baru putusan sela. Itu tanggal 6 Agustus loh. Masih sebulan lagi. Iya. Karena ini kita bicara keadilan buat Vidi, ya tentunya juga didukung seluruh pilot Indonesia. Boleh sampaikan harapan Ibu? Pasti harapan saya sebagai ibu pengen anaknya bebas ya, karena saya melihat dari kasusnya ini Vidi tidak bersalah, Vidi hanya korban ya. Seperti tadi dibilang, kenapa Vidi tidak berontak waktu penjahat itu naik gitu ya. Bisa dibayangkan nggak Vidi seorang WNI seorang melawan 3 orang WNA yang baru ketemu. Saya bersyukur Vidi bisa kembali dengan selamat. Bayangkan kalau Vidi bisa berontak di atas di angkasa, bagaimana kalau didorong, bagaimana kalau dibunuh gitu. Pikiran saya ke sana, walaupun pas nyampe ke Indonesia Vidi dapat masalah gitu. Itu yang menjadi pikiran saya. Vidi seorang WNI, tapi kenapa dirumuskan oleh orang WNI juga gitu. Harusnya kan yang bermasalah itu orang WNA gitu, bukan WNI gitu ya. Harusnya didukung oleh pejabat WNI gitu. Terus kenapa yang jadi penasaran saya, kenapa orang yang memfasilitasi antara Vidi dengan yang pihak Australia, kenapa tidak diproses ya Bu ya? Tidak disebut-sebut itu. Jadi saya punya suujon ya, uruk sangka Vidi emang sengaja untuk dikorbankan gitu. Oleh pihak yang punya jahat aja gitu saya bilang. Jadi kalau seperti itu ya diurut datangnya ya dari tempat yang menawarkan awal dong. Iya, saya pikir karena pertama bilang ya Vidi, saya aku ada tawaran ke Australia. Kata saya tawaran apa gitu ya. Walaupun secara dari awalnya saya curiga, tidak ada interview, tidak apa-apa, langsung ditunjuk Vidi. Kriterianya apa gitu. Ditunjuk langsung. Tidak ada wawancara apa-apa katanya gitu, langsung gitu. Gimana? Menurut cerita Mas Vidi ada CV waktu itu ya. Jadi memang persyaratannya untuk melampirkan ya di dalam CV itu untuk sebagai salah satu penilaian, tapi memang penilaiannya tidak secara transparan. Maksudnya dalam arti di sini tidak tahu siapa saja yang mendaftar. Apa indikator diterimanya? Apa indikator dan parameter penilaiannya gitu. Tapi memang bisa dibuktikan bahwa selain dari Mas Vidi ada yang mendaftar juga gitu. Iya, banyak teman-teman yang daftar. Memang kenapa? Kriterianya kok sampai yang diterima gitu. Kenapa bukan yang lain? Iya gitu. Apa karena saya nggak tahu ya. Nanti katanya tidak wawancara, tidak apa sih Pak? Karena ada wawancara dulu hanya dari dokumen aja gitu. Kok dia bisa tahu Vidi yang layak untuk berangkat ke Australia gitu. Apakah mungkin secara jam terbang Pak ada data itu? Jadi gini, kami ini kan kuasa hukumnya Vidi. Kami hanya fokus terkait dengan Vidi. Yang pertama bahwa Vidi itu mendapat informasi adanya peluang ini dari sekolah. Kemudian
beliau berangkat juga ada surat perintah tugasnya. Dari sekolah? Dari sekolah. Oke. Surat perintah tugas. Ya, surat perintah tugas ada. Surat perintah tugas. Kenapa harus ada surat perintah tugas? Kan ini Kan perorangan. PNS. Oh, karena dia masuk PNS. Iya, PNS. Berarti kerjasamanya antara Sterling sama PPI Curug dong? Yang jelas Vidi itu resmi berangkat dari sekolahnya. Mewakili PPI Curug. Ya, contohnya gini, kalau Vidi dianggap tidak resmi ya, sampai sekarang tuh nggak ada tuh Vidi nggak pernah dipanggil, nggak pernah dikenain sanksi di kantor, di sekolahnya. Secara administratif. Kalau yang bersangkutan ini Karena tadi punya mens rea untuk berbuat sesuatu ya. Dia statusnya Vidi ini kerja buat PPI Curug nggak sekarang? Iya. PNS. PNS. Iya. Oh. Makanya pada saat tanggal 2 Juli Vidi ditahan, kami mengirimkan surat kepada PPI Curug terkait dengan status penahanannya supaya menjadi perhatian dari PPI Curug untuk tidak ketidakhadirannya Vidi di tempat bekerjanya. Dan itu semua mengetahui lah intinya. Iya. Setelah kasus ini PPI Curug tanggapannya bagaimana? Dukungan apa yang diberikan atau keterangan apa? Ya, saat ini kami difasilitasi lah untuk bisa melakukan perbantuan hukum ke Merauke dari PPI Curug. Oke. Jadi Ibu harapannya selain yang tadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Bikin anak saya cepat bebas. Cepat bebas ya Bu ya. Kita doakan sama-sama ya agar keadilan ini bisa muncul dan ini keadilan justice for Vidi di tengah kesulitan cari kerjaan ini. Dan mungkin saran saya buat teman-teman di imigrasi untuk lebih humanis menurut saya. Karena ada fakta-fakta yang nampaknya belum dilihat dari penjelasan yang ada di podcast ini. Kalau ini memang benar, saya rasa seharusnya undang-undang penerbangan itu like spesialis ya, kita gabungkan dengan keimigrasian. Karena penentunya adalah ketika Vidi itu bukan PIC dan Vidi ini adalah siswa, maka dia langsung harusnya statusnya menjadi korban logika hukumnya. Dan dia menjadi korban yang dijebak untuk human trafficking. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Tolong komen di bawah. Dan saya sangat berempati dan kasus ini, makanya ada di sini. Dan terus terang saya sudah kontak beberapa teman-teman podcaster yang besar-besar, mungkin akan berkenan ya untuk membantu menyuarakan, karena ini presiden yang sangat buruk, bukan hanya untuk urusan korps penerbang, tetapi ini mewakili generasi muda Indonesia yang sangat kesulitan mencari lapangan kerja di dalam dunia penerbangan. Memang dia sudah bekerja di PPI Curug, tapi ingin mendapatkan kesempatan yang lebih baik sesuai impiannya mungkin ya. Tapi endingnya malah seperti ini. Kita belum tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi saya hari ini mendengar dari sisi kuasa hukum dan ibunya Vidi. Mungkin kalau berkenan nanti dari teman-teman Dirjen Imigrasi bisa duduk bersama dan kita meninjau faktanya bareng. Melihat di podcast ini ataupun nanti di podcast teman-teman saya yang lainnya. Untuk kita bisa minta dukungan pada masyarakat, dibagikan video ini, siapa tahu Tuhan bekerja di situ. Amin. Kita percaya Bu ya, apapun yang terjadi itu atas izin Allah dan membawa kebaikan. Tinggal kita banyak berdoa dan kita sama-sama dukung. Saya doakan kasusnya cepat selesai, dan kalau ada masukan apa nanti tolong dikirimkan ke saya. Dan menurut Bapak terakhir, berapa persen chance-nya untuk hakim tuh kira-kira bisa melihat dengan jujur, dengan objektif? Jadi sekali lagi, tadi Bu Nesya sudah sampaikan bahwa kami bukan hanya melakukan pembelaan. Kami memprofiling, kami memitigasi, kami mempelajari case ini berikut regulasinya. Dan tadi saya kebetulan berlatar belakangnya di aviation, gitu ya. Sehingga saya pun akan mempertaruhkan reputasi saya ini untuk melakukan pembelaan terhadap Vidi. Karena keyakinan kami, dan bukan karena ini ya, bukan karena pingin bela gitu ya. Keyakinan kami itu tadi selalu beretikat baik, tadi menyampaikan penjelasan kepada teman-teman di
PPNS Imigrasi, di Biro Korwas, bahkan di Jampidum sebelum serah terima tahap 2, kita jelaskan. Ini loh fakta-faktanya, ini regulasi internasional, ini regulasi nasional, dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan itu adalah student. Student itu hanya ngikut terhadap PIC. Satu lagi yang saya dengar dari teman-teman penyidik, Vidi itu duduknya di sebelah kiri. Siswa itu? Ya karena ketidaktahuannya, karena dia tahu duduk di kiri pasti PIC. Tidak ada. Kalau di dalam training duduk di kiri adalah siswa dan kanan adalah instruktur. Sesimpel itu, ya kan? So, Anda yakin Pak Hakim bisa objektif? Harapan kami begitu. Mudah-mudahan ya Pak Hakim, karena ya ini Indonesia, kita masih percayalah. Siapa tahu podcast ini juga sampai kedengaran ke Pak Presiden juga demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bu, saya doakan ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Cap. Bang Rudi, terima kasih. Nesya, ya, kita Terima kasih. saling berkabar teman-teman. Tolong dibagikan podcast ini agar bisa menjadi suara rakyat demi keadilan untuk Vidi. Saya nggak kenal Vidi, tapi saya tergerak. Mau mendukung ya. Sesama penerbang maupun sesama warga negara Indonesia, kita berharap ada keadilan, justice for Vidi. Thank you semuanya.